teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Elsa Sumi dengan NIM 230610065 dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, di mana saya akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi interpersonal, yang ketiga atau yang terakhir ada etiket bisnis. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Nah, kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi itu menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Kemudian, kolaborasi yang efektif di tempat kerja mendorong beragam pendapat dan perspektif, sekaligus meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan. Ada beberapa alat yang untuk memfasilitasi kolaborasi. Yang pertama yaitu ada papan tulis virtual, kemudian yang kedua ada dokumen online, kemudian yang tiga beserta dengan penjadwalan dalam komunikasi. Beberapa keterampilan dan sifat kolaboratif yang penting bagi karyawan adalah pemecahan masalah, kecerdasan emosional, dan sikap positif. Materi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Nah, komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi di mana ada ide, pendapat, kemudian perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Nah, pertanyaannya, mengapa komunikasi interpersonal itu penting? Jawabannya karena salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara masyarakat. Komunikasi merupakan satu-satunya solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Materi ketiga yaitu tentang etiket bisnis. Apa itu etiket bisnis? Etiket bisnis adalah prinsip-prinsip dan norma-norma perilaku yang mengatur bagaimana sih seseorang seharusnya berperilaku dalam lingkungan bisnis. Nah, menggunakan etiket bisnis yang baik adalah kunci untuk mengembangkan hubungan yang profesional, baik dengan kolega, kemudian klien, dan juga mitra bisnis. Mengapa etiket bisnis itu penting dalam dunia komunikasi bisnis? Karena menciptakan suasana profesional yang saling menghormati dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang cenderung merasa lebih baik karena jika orang dihormati atau dihargai, dan itu bisa membangun hubungan yang lebih baik antara sesama karyawan. Contoh dari komunikasi, saya akan menyebutkan beberapa contoh komunikasi yang baik. Ada 3 contoh. Yang pertama, mendengarkan lawan ketika bicara. Kemudian yang kedua, ada mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi. Ketiga dari contoh komunikasi ini merupakan komunikasi verbal dan non-verbal yang sangat efektif dibutuhkan untuk saat yang bersamaan agar terciptanya komunikasi yang efektif. Kemudian contoh dari komunikasi interpersonal. Saya memiliki 4 contoh komunikasi interpersonal yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada percakapan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada saling bertegur sapa. Kemudian yang ketiga
presentasi atau pidato, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu wawancara. Nah, umumnya 3 contoh ini adalah keterlibatan yang sangat sering kita jumpai dalam komunikasi interpersonal, dan terjadinya komunikasi ini antara dua orang atau lebih. Kemudian contoh etiket bisnis. Saya memiliki ada beberapa contoh dalam etiket bisnis yang sering mungkin bisa kita terapkan dalam dunia komunikasi bisnis, yaitu yang pertama adalah menghormati waktu. Kemudian ada yang kedua, berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga ada menjaga integritas. Kemudian yang keempat, menghargai privasi. Kemudian kelima ada memperhatikan penampilan. Karena penampilan itu adalah hal yang pertama yang ditilai ketika kita bertemu dengan klien atau kolega bisnis antar perusahaan. Kemudian yang keenam ada berperilaku sopan. Yang ketujuh ada mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir ada mengatasi konflik dengan bijaksana. Ketika kita menerapkan contoh yang telah saya sebutkan tadi, maka akan membantu kita dalam membangun hubungan profesional yang kuat dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memperluas jaringan bisnis kita dengan baik. Kemudian yang sering dipertanyakan atau sering dibingungkan biasanya itu adalah tentang antara etika dan etiket. Nah, saya akan menjelaskan apa itu perbedaan etika dan etiket. Ketika kita dengar atau kita teliti dengan baik-baik, etika dan etiket itu hampir terdengar sama, tapi memiliki arti yang beda. Nah, yang pertama, etika. Apa itu etika? Etika merupakan konsep, tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupannya, yakni tentang baik dan buruknya suatu hal. Sementara etiket berkaitan dengan sopan santun. Dan pengertiannya itu beda. Etiket itu adalah sikap sopan santun individu dalam kehidupan bermasyarakat guna menjalin hubungan baik antar sesama. Nah, jadi perbedaannya terletak di antara konsep dan juga dengan sikap. Jadi berbeda ya teman-teman. Kemudian kesimpulannya adalah kolaborasi komunikasi interpersonal dan etiket bisnis adalah komponen untuk mencapai kemajuan dalam bisnis. Ketiganya ini saling berkaitan dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Dalam kolaborasi komunikasi interpersonal dan etiket bisnis, kita menciptakan lingkungan kerja yang mungkin mempunyai ide-ide baru dan bisa dikembangkan. Tim bekerja dengan efektif dan hubungan bisnis yang baik akan terjaga dengan layak. Semua ini berkontribusi pada kemajuan dan kesuksesan bisnis secara menyeluruh. Oke teman-teman, sekian presentasi materi komunikasi bisnis dari saya hari ini. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.